Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, semoga hari-hari kita selalu diberikan Allah kebaikan. Akal kita tetap terang karena yang kita pikirkan yang baik-baik. Hati kita tetap bening karena selalu diisi dengan zikir. Lidah kita tidak kasar, caci maki, sumpah serapah karena senantiasa menyebut asma Allah, bersalawat, bertasbih, bertakbir, beristighfar. Dan waktu-waktu kosong kita juga tidak ada yang hampa karena diisi dengan amal soleh. Salah satu usaha kita untuk mengisinya, beberapa malam ini kita sudah mengkaji stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada stasiun makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus. Beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustadz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Dari Puni Suharwati, Ibu Puni Suharwati. Saya mau tanya, apa hukumnya bekerja di perusahaan pembuat wig, rambut palsu? Rambut palsu ini tidak sampai haram. Syubhat, samar-samar. Karena akan dipakai oleh perempuan mutabarrijat. Oleh sebab itu, kalau ibu mau warak, carilah pekerjaan lain. Kalau tak ada tempat lain untuk cari makan, inilah satu-satunya boleh. Karena kita tak boleh pilih mati. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang mudaratnya berat, boleh kita pilih yang ringan. Tapi kalau ada tempat lain, ibu carilah tempat lain yang lebih selamat. Ibu Nurmalasari, apa hukumnya membayar zakat fitrah tapi uangnya hasil hutang? Farada Rasulullah SAW sa'an min tamrin. Nabi SAW mewajibkan membayar zakat fitrah. Sadaqatul fitri sa'an min tamrin. 1 sa' kurma. Ini 1 mud. 4 ini 1 sa' kurma. Tamrin, kurma. Zabib, kismis. Qamh, gandum. Aqid, susu kambing yang dijemur, dikeringkan, mentega. Tempat kita tak ada, maka kita makanan pokok beras, nasi, kasih beras. 4 canting. Kapan wajibnya membayar zakat fitrah itu? Petang sore hari terakhir Ramadan, tenggelam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maghrib, tenggelam matahari, petang itu, malam takbiran, wajib bayar zakat fitrah sampai besok khotib naik mimbar. Jadi kalau tenggelam matahari petang itu jam 6.30, besok salat Id jam 7.30, maka wajibnya membayar zakat fitrah itu adalah 13 jam. Tapi kalau dibayarnya di awal bulan Ramadan, boleh. Namanya ta'jil qabla awaniha, menyegerakan sebelum waktunya. Tapi yang afdal itu adalah di waktu wujub tadi. Sekarang ibu tak ada duit, sekarang susah. Oke, tapi malam itu bisa jadi ibu jadi orang yang mampu, kaya. Ibu Nurmalasari. Andai ada orang waktu maghrib itu susah, tiba-tiba banyak orang menyerahkan zakat, malam itu terkumpul jam 12 malam 3 karung.
maka saat itu dia sudah jadi orang yang mampu. Ambil 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bayarkan. Kemana saya bayar Pak Ustaz? Kayaknya lebih susah dari ibu. Bagaimana kalau saya ngutang beras ke orang lain untuk bayar zakat fitrah? Boleh. Membayar zakat fitrah ngutang boleh. Kurban ngutang boleh. Haji ngutang boleh. Dengan syarat hutang dibagi 2. Yang pertama hutang ad-dainu yurja adauhu. Hutang yang ada persiapan untuk membayarnya. Itu boleh. Pak Ustadz, minjam saya utang duit 3 juta mau beli kambing untuk Idul Adha Pak Ustadz. Apa persiapan bayarnya? Insya Allah nanti panen padi saya bulan Juli Idul Adha. Insya Allah Agustus saya bayar Pak Ustadz. Apa bayarnya? Panen padi. Boleh. Yang tak boleh itu pinjam 3 juta Pak Ustadz. Pembayarnya apa? Saya serahkan kepada Allah Pak Ustadz. Nah itu tak boleh. Kalau ada can persiapan untuk membayarnya, boleh. Can itu bahasa Inggris can. Dari Pak Leonardo. Wah, jauh ini Pak. Titanic ini. Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1 lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain. Bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini udah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Dari Pak Kasdi Sidik. Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya tapi diganti? Dari Pak Boy, dari UIN. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? 1, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. 2, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. 3, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim itu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak. Karena aku anak yatim yang kaya. Harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beri maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya.
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya? Iya kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam tuh. Pertanyaan terakhir. Ustaz, ada sebuah kaedah bahwa kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu adalah adil. Bagaimana dengan adanya peristiwa hak tahkim Ustaz? Yang menyebabkan adanya peristiwa tahkim yang menyebabkan adanya perang saudara sehingga muncul kelompok khawarij, ada syiah, bahkan kelompok syiah tidak menerima hadis selain ahlul bait, dan pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran kelompok ingkar sunnah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. What the meaning of masjid? Definisi masjid itu apa? Datanglah satu orang berkata kepada saya, dia mengatakan semua yang di bawah atap masjid maka itu adalah masjid. Ustaz, semua yang di bawah atap masjid selama nyatu dengan atap masjid maka itu masjid. Kata saya, kalau begitu kau mendefinisikan masjid, maka semua khotib dan imam ini semua berdosa besar. Kenapa? Karena di samping ruang imam ada WC dan dia buang air kecil di situ. Berarti dia kencing dalam masjid. Karena kau mendefinisikan masjid semua yang ada di atap masjid. Lalu masjid itu yang mana? Masjid itu adalah yang biasa dipakai untuk sholat pada situasi normal. Tempat imam, sayap kiri kanan dan belakang. Itulah masjid. Makanya arsitek-arsitek, saudara-saudaraku, adik-adikku yang kuliah di jurusan arsitek, kalian ngaji, itu masjid mesti dibuatkan emperannya. Mesti dibuatkan emperannya. Tempat imam. Ini kamar untuk menerima tamu. Ini sound system dan alat-alat. Ini yang masjid. Tempat imam, kiri, kanan, belakang. Adapun yang emperan ini untuk apa? Untuk perempuan menstruasi. Dipasang sound system di sini, Pak Ketua Masjid, supaya perempuan yang berhalangan tetap duduk di sini mendengarkan. Ini yang dipakai saat normal. Adapun pada saat sholat Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, sholat istisqa, sholat ghaib, sholat jenazah, mungkin melimpah ruah sampai kemari. Nah, kalau mau masuk masjid, di mana sholat tahiyatul masjid? Dalam. Penuh Pak Ustadz hari Jumat, di sini tahiyatul masjid, selama shopnya masih menyambung. Jangan sampai kau sholat di sini, sholli sunnatan tahiyatul masjid. Wah, tiang listrik. Ibu Lia, Ustadz, bolehkah saya memakan daging yang saya kurbankan? Kalau Ibu Lia kurbannya kurban sunat, Bismillahi Allahu Akbar, maka daging kambing itu dibagi 3 Ibu Lia. 1/3 untuk ibu di rumah, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Jadi ibu bukan boleh makan 1/3 jatah ibu. Itu hukum aslinya. Tapi selama ini kami dikasih 2 kupon Pak Ustadz. Itu karena kita sudah terbiasa dengan tradisi kita. Tapi jangan gara-gara ini nanti nggak mau nerima 2 kupon, maunya 1/3. Kita kan udah musyawarah sama pengurus masjid. Intinya ibu boleh makan. Tapi ada ustaz mengatakan nggak boleh makan kalau kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS tahun ini maka 1
Kalau saya bernazar Pak Ustadz, kalau suami saya sehat dari COVID-19 ini, maka saya kurban satu kambing nanti untuk fakir miskin semuanya. Nggak boleh dimakan. Karena nazarnya untuk fakir miskin semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Yahya, Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang perkataannya selalu tidak enak didengar? Kalau dia jamaah masjid, sampaikan ke pengurus masjid, salah satu malam Ramadan, mudah-mudahan nanti sudah tak ada lagi corona, kita bisa ke masjid. Judulnya adalah menjaga lisan. Jamaah sekalian, berapa banyak orang yang amalnya baik, sholatnya banyak, tahajudnya hebat, hajinya bolak-balik, tapi lidahnya enggak enak. Supaya dia tahu, udah Pak Ustadz bolak-balik, enggak juga dia mau. Sekarang khusus, tadi umum, sekarang lebih khusus. Siapa yang kira-kira bisa nyampaikan ke dia? Tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, tokoh adat yang bisa ngomong ke dia. Kau kalau ngomong jangan nyelekit. Tidak juga, doakan dia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. 4. Pak M. Arif, bagaimana hukumnya menyembelih ribuan ayam dengan sekali bismillah? Bismillah, Allahu Akbar. Bapak motongnya pakai mesin, ayamnya 1000. Mesinnya, ayamnya udah di ayamnya, cuman pakai kenop aja. Bismillah, sah, boleh. Bismillah. Yang tak boleh itu ayam itu mati bukan karena dipotong. Itu yang motong ayam di pasar, matahari belum terbit masih gelap, potong, masukkan, potong, masukkan, potong, masukkan. Yang betul-betul mati karena dipotong yang di atas itu. Yang di bawah itu mati tertimpa. Na'udzubillah. Masih menggelepar lagi ayam, tak sempat jatuh ke tanah. Begitu dipotong langsung ke dalam air panas. Oh, zalim. Nah, ini ya. Kita tak diajarkan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. 5. Bagaimana hukumnya jika kita diam dimarahi suami padahal mereka salah dan saya malas berdebat? Antara benar dan salah itu dari dulu sampai hari kiamat tetap ada. Benar, salah, pasti ada. Yang dikhawatirkan itu adalah orang yang benar diam sehingga orang yang salah merasa benar. Ini ibu diam terus nih, sehingga orang yang salah ini merasa dia benar. Lalu saya ngadunya kemana Pak Ustadz? Maka ibu mengadu kepada wali ibu, ada 6. Hai saudari-saudariku yang perempuan, kalian jangan lemah. Kalian punya wali 6 orang. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, abang ayahmu, adik ayahmu. Panggil itu. Kasih tahu mereka. Ini perempuan ini jangan kau sangka lemah ini. Ini kami wali-walinya. Kenapa kau salah tetap menyalahkan dia pula? 2 salah kalian. Pertama kalian salah, kedua kalian salahkan pula dia. Jangan ibu diam. Kalau ibu diam nanti mereka akan merasa dia benar. Mudah-mudahan ibu Sari ditolong oleh wali-walinya. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Ibu Sari diam melihat kebenaran diinjak-injak, ibu Sari setan bisu. Wah, Ustadz Somad ini sudah saya menghadapi suami saya, mertua saya, Ustadz bilang pula saya setan bisu. Bangkit semangat ibu. Terakhir Pak M. Riki Maulana, Ustadz, bagaimana jika seorang dihukum mati? Apakah dosanya diampuni dan dia masuk surga? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam kalau ada orang membunuh, maka dia dihukum pancung mati. Yang kedua, al-sayyibu zani. Orang yang berzina mati, orang berzina sudah menikah, maka dia dilempar batu sampai mati. 3, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam dihukum mati. Nah, ini tak bisa diterima karena dia sudah kafir. Yang 2 ini tak kafir. Orang berzina tidak kafir, orang yang membunuh tidak kafir. Apakah di akhirat dia nanti tidak mendapatkan lagi al-hudud yusqitul adab?
Hukuman hudud yang sudah dia diterima di dunia itu menggugurkan azabnya di akhirat. Itulah makanya datang seorang perempuan yang sedang hamil mengadu, ya Rasulullah, aku sedang hamil tua, tolonglah jatuhkan hukuman kepadaku karena aku tidak mau nanti di akhirat kena azab. Kata Nabi, pulang kau ke kampung, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, turunkan azab kepadaku, jatuhkan hukuman mati kepadaku. Kata Nabi, anakmu sudah lahir? Sudah. Masih menyusui? Iya, susukan anakmu 2 tahun. Setelah anaknya 2 tahun, habis hak anak pada ibu, datang dia lagi, baru dilakukan lempar batu pakai mati sampai mati. Kenapa dia minta di dunia? Supaya di akhirat tak dapat lagi. Begitulah mereka dulu takutnya akhirat. Orang sekarang pula di dunia sengaja lari. Alhamdulillah nggak ketangkap. Nauzubillah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan anak cucu kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan umat kami, selamatkan dari corona, selamatkan dari narkoba, selamat dari perbuatan yang engkau tak ridhoi. Jangan lupa besok kita aja. Bagaimana hukum sholat sunat nisfu Sya'ban? Suatu ketika Nabi diundang makan di rumah sahabat. Dikasih makanan Huzairah. Daging yang dipotong-potong dicampur dengan tepung gandum. Dimakan Nabi. Selesai Nabi makan, Nabi tanya ke sahabat yang punya rumah, "Aina turidu an usolli?" Di mana kau mau aku boleh sholat di rumahmu ini? Lalu kata sahabat yang punya rumah, sholatlah di sini pojok ini ya Rasulullah. Lalu Nabi pun sholat 2 rakaat di situ mendoakan yang punya rumah. Pertanyaannya, sholat sunat apakah namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat udah dikasih makanan oleh yang sahibul bait lillahi ta'ala. Enggak. Itulah dalil umum dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum berdoa. Hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis qaulinya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang yang berwudu, lalu setelah berwudu sholat 2 rakaat, setelah itu dia berdoa, doanya dikabulkan Allah. Alangkah indahnya sebelum berdoa itu didahului sholat sunat 2 rakaat. Nabi tak ada menyebut sholat sunat 2 rakaat nisfu Sya'ban, tak ada. Dalilnya umum. Kawan-kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang tidak sepengajian, yang beda pengambilan dasar hukum, kata dia, enggak ada itu. Saya mau dalilnya khusus. Ada enggak dibuat Nabi? Sedangkan ulama yang membolehkan ini dalilnya umum. Salat sunat safar. Sebelum musafir, salat sunat dia 2 rakaat. Tujuannya apa? Berdoa supaya selamat-selamat. Ya Allah, selamatlah kami, jangan sampai meletup ban pesawat nih, jangan sampai salah pencet, pilot tuh mau mencet gas terpincetnya pula rem. Alangkah baiknya sholat sunat dulu 2 rakaat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, kan payah itu kalau tak disebut namanya. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat 2 rakaat, alangkah baiknya sebelum berdoa maka sholat sunat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, sholat apa? Sholat sunat nisfu Sya'ban. Sama macam tahiyatul masjid. Mana ada pernah Nabi nyebut sholat sunat tahiyatul masjid? Nabi cuma mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau tak dikasih nama kan payah itu. Kau salat sunat apa tadi? Aku salat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali salat sunat 2 rakaat. Maka dikasih nama apa namanya? Salat sunat tahiyatul masjid. Ulfa. Dari ulfa. Ustadz, katanya orang yang meninggal karena wabah mati syahid. Bagaimana kalau orang itu sebelum meninggalnya dia bermaksiat dan korupsi? Apakah tetap mati syahid, Pak Ustadz? Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang mati sebut baik-baiknya aja. Dia ini pelaku maksiat, Pak Ustadz. Dulu dia pacaran sama kakak saya. Dulu dia selalu ngelawan bapak saya. Dulu dia pernah ngambil mangga depan rumah saya. Boleh jadi sebelum sedetik sebelum meninggal itu sempat dia taubat, nasuha, husnuzon pada Allah. Tapi untuk korupsi tak ada husnuzon. Kenapa? Karena korupsi jelas-jelas merugikan orang banyak. Yang dikorupsi ini uang apa? Uang Pemda. Kabupaten apa? Penduduknya berapa? Dari kabupaten mana? Kabupaten Anu, Pak Ustadz. Penduduknya berapa? 300.000 orang. Kau cari 300.000 orang di akhirat, nanti kau minta izin, kamu makan APBD. Kerjanya di Pemprov, Pak Ustadz, lebih besar lagi. Korupsi tak ada main-main. Tak ada. Sampai-sampai orang yang mati syahid, meninggal pada zaman Nabi, seorang mati syahid, datang emaknya.
Ditutupnya lah wajah anaknya tadi. Apa kata dia? Oh, anakku mati syahid. Kata Nabi, kata siapa mati syahid? Kata siapa mati syahid? Boleh jadi dari niat dia karena mau harta rampasan perang. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat lain kecuali utang. Korupsi lebih gawat daripada utang. Karena kalau ada utang, ada akadnya. Korupsi, ambil. Hai keluarga yang korupsi, balikkan harta-harta dia itu. Kalau tahu tempat mengembalikannya, balikkan. Kalau tak tahu kemana mau dikembalikan, maka berikan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Masjid kami, tadi laporan pengurus masjid akan pembagian beras sembako 3 kali. 10 April, 10 Mei, 10 Juni. Data jamaah kita. Korupsi, bagi-bagikan. Banyak orang susah sekarang. 3, Pak Fahrul Razi. Ustadz, bagaimana cara mengingatkan kakak saya yang punya utang riba? Dan apakah saya berdosa jika saya diamkan? As-sakitu anil haq, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, sudah kita baca kemarin dalam ketika membahas masalah as-samtu, diam. As-sakitu anil haq, diam melihat kebenaran diinjak-injak, setan akhras. Pak Fahrul Razi jadi setan bisu kalau diam. Saya takut Pak Ustadz. Kalau takut, kirimkan ceramah saya ini. Bapak insya Allah tidak jadi setan bisu karena sudah mengirimkan ceramah ini. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang bersentuh dengan riba, taubatlah. 1, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kalian yang masih berkecimpung dengan riba, kalau mati nanti matinya bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Rajulun as'as aghbar, kalau kau makan riba nanti kau berdoa kepada Allah, ya Rab, doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram, makananmu haram, malbasu mashrabu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, disuapkan anak bini makan haram. 3, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang 4, anak-anakmu itu suci bersih, tapi karena kau kasih makan riba, tertutup otaknya, terhijab hatinya, tak nampaknya kebenaran, tak bisa membedakan mana hak mana batil, akan menjadi anak durhaka. Bukan salah ibu mengandung, bukan pula salah bapak, tapi karena salah mengasih makanan yang tak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa tak dikabulkan Allah, sudah badan makan riba. Yang paling mengerikan nanti adalah itulah tempatnya neraka jahanam, tak ada tempat lain. Diobok-obok dulu. Setelah itu bersih barulah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 4, Weni Fitriani. Ada orang di sekitar sini sering ikut kajian. Dia menanggapi wabah COVID-19 ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Terus dia bilang sebentar lagi ad-dukhon akan tiba. Jadi dia stok air banyak di rumah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau dia beli banyak air, tapi air lain masih ada untuk Bapak Ibu beli, tak apa-apa. Itu sebagai persiapan dia, pemahaman dia, karena dia mengikuti ijtihad Ustadz dia, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diborongnya semua air, sampai Bapak Ibu tak bisa minum air, maka sesungguhnya dia sudah berbuat zalim. Semua air satu kota itu diborongnya, dia aja yang mau selamat, yang lain mati-matilah. Maka sesungguhnya tak ada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalaupun mau beli air, belilah satu kotak, belilah 2 galon. Saudara-saudara kita juga mau minum. 5, Pak Prayoga. Ustadz, anak saya punya banyak boneka di rumah. Apakah boneka termasuk patung Pak Ustadz? Di rumah Nabi Muhammad SAW banyak juga boneka seperti di rumah Bapak. Boneka siapa? Boneka Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah ketika dia dulu. Masih kecil, boneka itu ada, sampai dia dewasa, dibiarkannya boneka itu.
Dan Nabi tak marah. Itu menunjukkan boneka boleh. Boneka tak apa-apa. Tapi boneka saya ini Pak Ustadz pakaiannya seksi. Apa bonekanya? Catwoman. Pasangkan baju Melayu. Pakai baju kurung. Pakai baju kurung. Satu lagi Wonder Woman. Wonder Woman pakai baju kebaya, pakai jilbab, pakai hijab. Itu siapa itu? Catwoman itu cadarnya tak betul, cadarnya di atas pula, cadar di bawah. Begitu. Kasih dia pakai masker. Untuk mengingatkan anak-anak kita. Karena kalau kita menyuruh, "Hai anak-anak pakai masker." Tapi kalau ibu pulang, bapak pulang, semua yang boneka-boneka dia pakaikan masker. Ditengoknya, tengok nih dek, udah pakai masker. Malu dia pakai masker juga. Itu pakai bahasa mereka, bahasa anak-anak. Jadi Pak Prayoga jangan takut malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk itu innal malaikata la tadkhulul buyut fiha tamasil. Kalau dalam itu ada patung, patung-patung orang dewasa, patung-patung itu tak boleh. Itulah kaji kita malam ini. Kita akan sambung besok stasiun yang ke-12. Bapak bekerja di perusahaan itu halal. Perusahaan itu halal. Kerja Bapak juga halal. Kerja Bapak halal, perusahaan itu juga bidangnya halal, hanya saja dia menyimpan duit di bank konvensional. Maka yang haram hanya bunganya itu saja. Bunganya itu mestinya, kalau orang menyimpan uang di bank konvensional, bunganya itu diserahkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati orang banyak. Sahabat-sahabat yang mau bertobat dari bank konvensional, ini kebetulan banyak sahabat-sahabat jamaah kita yang sedang susah karena tidak bisa bekerja beberapa hari corona ini, maka serahkan kepada mereka, kumpulkan dalam bentuk sembako. Mulailah kita setiap masjid, setiap komunitas, setiap alumni, setiap apapun namanya, coba buat beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi, teh, makanan pokok, roti, bungkus, buat. Saya sendiri di masjid saya patok 1 paket 300.000, bagi-bagikan. Begitu cara kita menolong saudara-saudara kita. Termasuklah uang dari bank konvensional ini. Apakah gaji saya ini haram Pak Ustadz? Tidak. Sama seperti saya membeli makanan di rumah makan. Assalamualaikum ibu, tukang jual rumah makan nasi uduk, saya beli nasi sebungkus. Pas dia mau ngasih nasi sebungkus, saya tanya dia, ibu nabungnya di bank konvensional apa bank syariah bu? Nggak ada urusan, karena saya membeli nasi dia. Begitu juga dengan bapak. Bapak bekerja, kerjaannya halal. Adapun dia menyimpang duit di mana, itu urusan dia. Ibu Titi, Ustadz, ada sebuah keluarga di mana suami istri sering bertengkar. Setiap kali ribut, suami selalu berkata, kalau gitu kita cerai aja. Apakah kata-kata itu sudah jatuh talak? Ibu Titi tanya sama suaminya, Bang, kau ada niat talak atau tidak? Kalau kata dia ada niat, berarti sudah jatuh talak 1. Udah hampir 10 kali Pak Ustadz, berarti udah jatuh talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, maka ibu tidak bisa lagi balik ke bapak sebelum ibu nikah dulu dengan laki-laki lain. Tidak hanya sekedar akad, mesti berhubungan kelamin. Hatta tadzuqa usailataha wa tadzuqi usailatahu. Jadi jangan main-main tentang ucapan-ucapan talak ini. Karena talak ini ada namanya kinayah, yang kiasan, ada yang sharih, yang jelas. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Itu kalau ada niat talak jatuh, kalau tak ada niat tak jatuh. Itulah pentingnya laki-laki tahu apa talak, apa khulu, apa ruju, apa li'an, apa zihar. Oleh sebab itu perlu konsultasi pernikahan ke Kementerian Agama. Untuk Pekanbaru sudah dibuka konsultasi pernikahan Kementerian Agama Pekanbaru Riau bersama Dr. Zulfadli LCMA. Baik yang sudah menikah maupun yang belum. Kantornya di jalan di atas UAS Original Store. Di bawah jualan pakaian, buku, di atas konsultasi pernikahan. Masuk jalan Delima ujung, setelah Masjid Muhammadiyah belok kiri. Jalan Sukuntum. Konsultasi pernikahan.
Nanti insya Allah akan keluar buku judulnya 44 Tanya Jawab Pernikahan. Kita akan bedah buku nanti insya Allah di Islamic Book Fair tahun 2021. Bukunya akan ditulis oleh konsultan pernikahan Ustadz Dr. Zulfadli. Nanti kan bukunya 44 Tanya Jawab Pernikahan. Ustadz, kalau sebelum masuk ke masjid kami pakai hand sanitizer, apakah hukumnya Ustadz? Hand sanitizer. Oh, Ustadz punya juga ya? Ini dikasih orang gratis. Nih, ada infak subuh di rumah. Setiap ada duit masukkan untuk membeli ini. Setelah dipakai masuk. Apa hukumnya Pak Ustadz setelah pakai hand sanitizer? Karena ada alkoholnya. Ada alkohol. Bagaimana cara membedakan ada alkohol ada tidak? Dingin. Oh, air kamar mandi pun dingin juga. Setelah gini kan. Kalau rasa perih, itu ada alkohol. Apa hukum alkohol itu? Dua mazhab ulama. Yang pertama mengatakan alkohol itu najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis. Sesungguhnya khamar itu najis. Khamar adalah anggur, cairan anggur disimpan di dalam botol. Setelah melalui proses fermentasi muncul satu zat namanya alkohol. Najis katanya. Kalau najis berarti haram. Berarti najis, haram. Itulah dalil kelompok satu yang mengatakan haram. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Azhar, saya pakai pendapat ini, mengatakan alkohol tidak najis. Itu tadi ayatnya jelas-jelas najis. Maksudnya adalah perbuatan meminum khamar itu najis. Bukan najis aini, bukan bendanya najis, tapi najis maknawi, perbuatannya. Sama seperti seorang mengatakan, kau main judi tadi ya? Iya, najis main judi. Bukan main judinya itu najis aini, bukan macam daging babi, daging anjing, tapi perbuatannya itu najis. Dia mengatakan kotor perbuatan ini. Mana dalilnya mengatakan bahwa khamar itu tidak najis? Ketika turun ayat pengharaman khamar, rijsun min amali syaitan fajtanibu, sahabat ramai-ramai pulang ke rumah, mereka ambil gentong-gentong tempat khamar, mereka tumpahkan ke jalan-jalan kota Madinah, dan mereka banyak yang menginjak-injaknya. Lalu kemudian setelah kering masuk ke masjid, Nabi tidak melarang. Tak ada Nabi mengatakan itu tadi yang kalian injak najis. Tidak. Itu menunjukkan bahwa dia bukan najis aini tapi maknawi. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Poison, racun dia, bukan najis. Ustadz, apa hukumnya seorang pedagang ditawar selalu bilang modalnya saja tidak cukup, padahal boleh jadi dia sudah dapat untung? Berarti dia tipu. Tipu kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Oleh sebab itu, ibu, bapak jujur saja. Dulu kalau dikatakan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, ini barangnya bagus, harganya 100. Ini kurang bagus, harganya 75. Ini enggak bagus, harganya 50. Silakan beli. Dulu kalau ceramah Ustadz seperti itu diajak orang. Mana ada pedagang seperti itu? Kalau jualan seperti itu enggak laku lah Pak Ustadz. Buktinya sekarang jualan seperti itulah yang paling laku. Ini buah mangga bagus, 100.000. Ini kurang bagus, 75. Ini yang enggak bagus, 50. Pembeli silakan pilih. Itu yang dipilih orang zaman sekarang. Adapun yang mencampur antara yang tak bagus dengan bagus, dibilangkan murah, pulang ke rumah dibelahnya busuk, apa kata dia? Inilah terakhir aku beli sini, tak akan lagi. Itu maka umat Islam nih barang dagangannya tak laku. Kenapa? Menipu. Oleh sebab itu jangan tipu-tipu. Tunjukkan saja, ini sekian, buat harganya, ini sekian, ini sekian. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan Nabi Muhammad, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Pak Rafa, Ustadz kalau di bulan Sya'ban saya mulai baca Quran dari juz pertama.
Pas mau Ramadan baru dapat 2 juz. Ini namanya gaya slow. Apakah saya mulai dari juz pertama lagi ketika awal Ramadan atau lanjutkan? Lanjutkan saja Pak. Karena membaca Quran itu tidak mesti tengok bulan, Bapak lanjutkan saja khatam. Jadi baca Quran itu yang dikejar adalah khatamnya. Imam Malik bin Anas kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, ditutupnya kitab hadis, mereka fokus pada baca Quran. Baca Quran di bulan suci Ramadan mengejar khatam. Makanya ulama itu karena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Jadi bulan suci Ramadan orang ngejar banyak-banyak khatam. Saya Pak Ustadz baca Quran itu harus saya baca tafsirnya, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan mengejar banyak khatam, tapi tetap jaga tajwidnya. Terakhir Ibu Dini, Ustadz saya tinggal di Lampung, ayah saya tinggal di Banten. Sahkah pernikahan saya ketika saya menggunakan wali hakim karena ayah kandung saya tidak mau mewalikan anaknya? Ibu nikahnya jangan nikah di catatan sipil, jangan nikah dengan wali yang tak jelas, nikahlah dengan wali kantor urusan agama. Pak Kua, ayah saya di Banten, dia tak mau mewalikan, jaraknya sudah lewat jarak qasar sholat. Berapa jarak qasar sholat? 89 km, 2 marhalah. Maka oleh sebab itu ada kebijaksanaan. Dan sekarang saya kasih tahu kepada anak-anak gadis yang wali bapaknya tidak mau mewalikan, ada kabar gembira untuk kalian. Di kantor pengadilan agama ada formulir khusus diisi untuk bapak-bapak yang tak mau mewalikan anaknya. Kalau si bapak tidak mewalikan anaknya itu karena sebab agama, maka bisa dialihkan ke wali hakim. Tapi kalau karena sebabnya betul, tak bisa dialihkan. Kenapa bapakmu tak mau? Karena suami saya pemabuk. Itu tak bisa. Karena bapaknya baik. Tapi kalau kenapa bapakmu tidak setuju? Karena suami saya miskin, susah. Nah, itu termasuk penyebab yang menyebabkan bisa beralih perwalian ke wali hakim. Hakim yang menentukan. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan pada kami yang kami tak tahu, yang sudah kami tahu ni buat bermanfaat untuk kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah corona ini. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waj'alna minal khashiin, jadikan kami orang-orang yang takut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Besok kita ketemu lagi dalam pembahasan khusyuk dan tawadhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu dari Bapak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidur jam 8 malam, kemudian jam 10, 11 terbangun, apakah sudah bisa kita melaksanakan sholat tahajud? Dua belas, 6, 3, 9, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5. Kapan yang dimaksud dengan malam itu? Untuk kita di Sumatera, masuknya waktu tahajud itu adalah ba'dal isya, setelah isya jam 8. Kapan dia berakhir? Berakhirnya ketika azan subuh. Untuk kita di Sumatera jam 5. Maka waktu terbentang dari jam 8 ke jam 5 ini disebut dengan waktu tahajud. Tidur jam 8, bangun jam 10, tahajud. Jangan kan jam 10, jam 8.15 pun tahajud. Tapi tidak waktu afdal. Namanya waktu mafdul.
Waktu itu dua, waktu afdal, waktu mafdul. Jadi kalau begitu berapa jam waktu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi waktu tahajud tuh 9 jam. Katanya Nabi sholat itu sepertiga malam, Pak Ustadz. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan, jam berapa sholat tahajud tuh Ustaz? Ya kira-kira jam-jam 2 lah, jam-jam 1, jam 2 lah. Karena perbedaan waktu timur barat di mana. Nah, tapi dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Itulah waktu. Yang paling afdal adalah sepertiga malam. Jadi kesimpulannya bisa, boleh. 2. Boleh tidak andaikan saya membuat turnamen atau pertandingan kartu yang juara 1, 2, 3-nya mendapatkan hadiah? Hadiahnya dari duit mana? Pesertanya 10 orang. 1 orang dikenakan uang pendaftaran 1 juta. 10 orang 10 juta. Yang juara 1 7 juta, juara 1 5 juta, diambil dari uang pendaftaran judi, haram. Oh, nggak ada Pak Ustadz. Ini nggak ada uang pendaftaran, pokoknya bebas datang daftar hanya untuk anak muda supaya semangat aja. Ini sebagai pancingan aja. Dari mana kau uang hadiahnya? Hadiahnya dari ada donatur kita. Boleh. Tapi kalau bisa janganlah turnamen kartu. Buatlah turnamen lomba azan, turnamen lomba silat, turnamen lomba yang ada ketangkasannya, membangkitkan semangat, yang mendekatkan kepada pemuda hijrah. Itu ada nilai religinya di dalam. Dari rezeki dini, Ustadz, ada sebagian besar berpendapat setelah melakukan hubungan suami istri tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum mandi wajib. Apakah benar itu Ustadz? Dia berwudu. Setelah berwudu, karena Nabi SAW idza qada hajatahu tawadda'a. Nabi SAW setelah qada hajatahu, dia berwudu, baru kemudian dia tidur. Itu dalil boleh aktivitas, karena tidur adalah perbuatan. Seandainya tak boleh, pasti Nabi mewajibkan mandi. Nah, jadi setelah dia berwudu, maka dia boleh melakukan aktivitas. Tapi seafdal-afdal, sebaik-baiknya adalah dia mandi. Kalau dia tak bisa mandi, bagaimana? Tayamum. Cukup dengan tayamum. 4. Ummu Asiyah. Apakah sah menurut mazhab Syafi'i jika sholat subuh qadha, kemudian tertinggal lupa doa kunut? Tinggal sholat subuh, maka dia qadha. Sudahlah mengqadha sholat subuh, lupa pula doa kunut. Malaikat ini gemas sekali melihatnya. Udahlah sembahyang subuh, tinggal kunut pula, lupa. Apanya bisa kau ini, kata malaikat. Maka cukup dia sujud sahwi. Kalau ingat kunutnya lupa sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ingatnya setelah sujud, setelah salam itu sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dah. Sekarang baru ingat Pak Ustadz. Udahlah itu udah lama dah. Terakhir, M. Siska. Ustadz, bapak saya sakit stroke ringan, tapi ingatannya tak normal lagi. Apakah saya masih punya kewajiban untuk membimbing sholatnya? Dia tidak wajib sholat karena tak cukup syarat. Syarat wajib sholat muslim, baligh, berakal. Bapak ini baligh. Balik umurnya sampai usia balik, tapi akalnya tak ada, tak cukup.
Kalau dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, waktu dia ingat itu, wudu kan, ajak dia sholat. Dalam sholatnya itu dia lupa, batal sholat. Oh, dia memang tak ada ingat sama sekali Pak Ustaz, maka dia tak wajib sholat, karena tidak cukup syarat, tak ada akal. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan segala janji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit, Bapak M. Siska, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera, la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak-banyak berdoa, bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini, sembuhkanlah ayahku, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, berikan kekuatan iman dan Islam, berikan istiqomah. Baca Al-Fatihah, habis baca Al-Fatihah baru doa, tawassul dengan Al-Fatihah, ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan ke telinganya, karena telinganya tetap bisa mendengar. Pagi habis salat subuh, bacakan ke telinganya. Qul huwallahu 3 kali, qul bil falaq sekali, qul bin nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai walaikahumul muflihun, ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Begitu juga mau tidur atau direkamkan di MP3, diberikan earphone supaya didengar, supaya tenang hatinya. Wa idza quri'a al-Qur'an, kalau dibacakan Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, supaya tenang, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan, awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam, pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes, tak batal. Masuk ke mata, tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat, tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus, itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, Syekh Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas, disemprotkan, tidak batal. Karena dia tidak masuk ke dalam. Hanya melapangkan rongga pernafasan. 2. Cahya Arafahni. Ustadz, apa boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan, belum selesai mengqadha puasa? Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, emak 10, kau 10. Tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya hutang puasa, anaknya berpuasa. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada hutang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhumah. Bisa setelah meninggal, adapun hidup tidak. 3 dari Pak Chandra. Ustaz, bagaimana hukumnya kita sombong sama orang kaya, tapi yang kita sombongkan itu dusta? Tak bisa. Ra'sul dzunub al-kadhib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi oleh 2-3 bohong, akhirnya 100 bohong.
Ada orang kaya sombong, cerita dia tentang rumahnya. Rumah saya ini harganya 1 miliar. Lalu kata mau nyombong sama orang kaya tadi, rumah saya 5 miliar. Nah, itu bohong, nggak bisa begitu. Tak ada yang bisa saya sombongkan Pak Ustadz. Ya udah diam aja, tak perlu dibalas. Tapi kalau ada di situ yang kaya, dia tak kenal, nah, maka katakan rumah saya 5 miliar kata dia. Kalau aku 5 miliar itu baru pintu gerbangnya aja. Kemudian Bapak Arik Samino, Ustadz, saya mengambil 2,5% dari gaji saya belikan sembako untuk anak yatim. Apakah ini sudah termasuk zakat penghasilan? Zakat itu diserahkan kepada 8. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Oleh sebab itu ketika Bapak serahkan 2,5% ke fakir miskin, maka sudah termasuk zakat, karena masuk dalam asnaf yang 8. Sahabat-sahabat boleh ta'jiluz zakah qabla awaniha, boleh menyegerakan zakat sebelum masuk waktunya. Jadi kalau zakatnya biasa diserahkan setahun sekali bulan Zulqa'dah, boleh disegerakan di bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, padahal 3 bulan lagi, boleh sekarang disegerakan, berikan ke fakir miskin. Saudara-saudara kita sekarang amat sangat membutuhkan. Hitung tetangga kita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Semua jamaah besok pagi coba cek 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kita amalkan kaji kita malam ini. Cek berapa yang fakir miskin, berapa anak yatim, langsung. Masjid-masjid mulai. Karena ini sekarang musim sulit. Mari kita bantu. Bapak Muhyiddin, Ustadz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown? Dan saya tak sanggup memberikan pesangon karena pilot. Apakah di akhirat nanti saya akan dituntut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Yang paling bagus, paling tinggi, kalau ada dana emergensi, wahai pengusaha-pengusaha, tetap gaji. Walaupun mereka tidak kerja, tetap gaji. Ini yang paling bagus, level 1. Nomor 2, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah. Tetap digaji, bawa ke rumah. Level 2. Level 3, kasih gaji sesuai dengan kemampuan. Yang selama ini dia membuat sepatu satu bulan 20, kasih dia hanya 10, gajinya kasih setengah. Ini level 3. Level 4 yang tak mampu sama sekali, apa boleh buat? Memang tidak ada dana emergensi, apapun tak ada sama sekali. Maka tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu, ustadz pun tidak tahu, maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Wahai bapak-bapak pimpinan usaha menengah, UMKM, pimpinan perusahaan yang punya dana emergensi, jangan zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain, mereka terima. Padahal sebenarnya dana emergensi ada. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pilot kerugian. Sini kita sedang diuji iman. Karyawan diuji keimanan mereka, kesabarannya. Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka, kejujuran mereka. Yang jujur mati, yang tidak jujur pun mati juga. Eli Eboy, Ustadz, saya sudah berpisah tapi masih tinggal serumah karena ingin mendidik anak, dan saya menganggap
adik kakak, apa hukumnya Pak Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahram. Tinggal suami istri serumah, padahal iddahnya sudah habis 3 bulan, salasata quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tinggal dia serumah, anaknya pergi, anaknya tak ada, dia duduk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua, haram. Istrinya pakai daster, rambutnya terbuka, kakinya dari lutut ke bawah nampak, haram. Kami sudah seperti adik kakak Pak Ustadz, mana ada. Itulah, ini mestinya ditanyakan ke konsultan pernikahan, Dr. Zulfadli LCMA. Bukunya akan keluar 44 tanya jawab pernikahan. Kantor di Jalan Sekuntum, lantai 2, toko UAS